Perkenalkan, saya Neida Syalima dengan NPM 1942187. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan ujian akhir semester metodologi penelitian. Yang pertama yaitu adalah latar belakang. Selama beberapa tahun terakhir, terdapat banyak masalah yang bermunculan baik dari sisi internal maupun dari eksternal perusahaan seiring dengan pertumbuhan ekonomi saat ini. Hal ini menyebabkan pihak perusahaan harus lebih memperhatikan bagaimana seharusnya peran dewan serta tanggung jawab sosial perusahaan itu dalam menyelesaikan adanya masalah tersebut. Perusahaan yang peduli terhadap dewan perusahaan serta lingkungan sekitar itu cenderung akan meningkatkan kinerja perusahaannya menurut Hedgensyah dan Ghazali tahun 2021. Maka dari itu adanya penelitian ini yang bertujuan untuk menganalisis kembali bagaimana peran dewan perusahaan dan tanggung jawab sosial perusahaan dalam meningkatkan suatu kinerja perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya itu ada urgensi penelitian. Di urgensi penelitian ini, saya telah menemukan kasus pada PT Waskita Karya pada tahun 2020, di mana kasus ini itu terdapat oknum perusahaan yang melakukan korupsi. Oknum perusahaan itu melakukan modus penipuan dengan pengerjaan sebuah proyek-proyek fiktif pada PT Waskita Karya selama tahun 2009 sampai 2015. Kasus ini menunjukkan bahwa lemahnya tata kelola perusahaan yang mengakibatkan dampak buruk bagi kinerja perusahaan. Hal ini juga disebabkan oleh kegagalan strategi dan kegiatan praktek curang yang terjadi itu tidak terdeteksi dalam waktu yang sangat lama. Selain itu, terdapat pengawasan dewan independen itu juga lebih lemah dari dewan direksi sehingga menyebabkan hal ini terjadi. Nah, selanjutnya itu ada pertanyaan penelitian. Di sini terdapat 4 pertanyaan. Yang pertama itu apakah ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan? Yang kedua, apakah independensi dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan? Yang ketiga, apakah keragaman dewan direksi wanita berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan? Dan yang terakhir, apakah tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR itu berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan? Selanjutnya yaitu ada tujuan dan manfaat penelitian. Untuk tujuan itu ada 4. Yang pertama untuk menganalisis ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Lalu yang kedua untuk menganalisis suatu independensi dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Yang ketiga untuk menganalisis suatu keragaman dewan direksi wanita berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Dan yang terakhir untuk menganalisis suatu tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. Nah, untuk manfaat penelitian itu ada 4 yang bermanfaat dari penelitian ini. Yang pertama ada manajemen perusahaan, yang kedua ada investor, dan yang ketiga ada akademisi, dan yang terakhir ada lembaga. Nah, baik, selanjutnya yaitu model penelitian terdahulu, di mana di sini saya hanya mengambil 3 dari penelitian terdahulu. Yang pertama yaitu penelitian dari Karim tahun 2019, di mana mereka meneliti tentang peran sah dewan dan tanggung jawab sosial perusahaan dengan kinerja perusahaan. Penelitian ini meliputi ukuran dewan, independensi dewan, dan keragaman dewan, lalu dengan CSR. Penelitian ini hanya berfokus pada perusahaan yang terdaftar di Malaysia dari tahun 2006 hingga 2017. Selain itu, pengukuran yang digunakan pada kinerja perusahaan itu ada 3, yaitu ROA, ROE, dan IPS. Nah, untuk penelitian kedua dari Jyoti dan Mangalagiri tahun 2019, di mana mereka berfokus pada penelitian tentang persentase wanita terhadap kinerja perusahaan. Pada kinerja perusahaan itu peneliti menggunakan 2 pengukuran yaitu ROA dan Tobin-Squire, di mana datanya itu berasal dari Center for Monitoring Indian Economy untuk perusahaan yang terdaftar di NSI tahun 2005 hingga 2015. Penelitian ini juga hanya berfokus terhadap perusahaan non-keuangan. Dan terakhir itu penelitian dari Danso 2020, di mana membahas tentang hubungan leverage keseluruhan, di mana ini mengumpulkan data dari 2.403 perusahaan yang ada di India selama periode 1995 hingga 2014 dan menghasilkan 19.544 total perusahaan. Lalu untuk pengukuran utamanya itu menggunakan Tobin-Squire. Nah, selanjutnya untuk pengaruh variabel independen terhadap dependen. Di sini variabel independen saya ada 4, di mana keempatnya itu sama-sama memiliki hubungan signifikan positif terhadap kinerja perusahaan, yaitu ada ukuran dewan, independensi dewan, keanekaragaman dewan, dan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Nah, selanjutnya untuk model dan hipotesis penelitian itu terdapat di gambar PPT ini, di mana terdapat 4 variabel independen seperti yang sebelumnya disebutkan.
Nah, selanjutnya yaitu adalah definisi operational variable, di mana untuk kinerja perusahaan itu definisinya adalah suatu evaluasi dan penelitian performa perusahaan. Lalu untuk CSR itu merupakan suatu konsep bahwa perusahaan itu memiliki tanggung jawab sosial perusahaan terhadap komunitas dan lingkungan sekitar dalam segi aspek kegiatan atau operasional perusahaan. Lalu untuk ukuran dewan itu merupakan jumlah personel dari dewan di dalam suatu perusahaan. Lalu untuk independensi dewan itu merupakan independen yang sangat diperlukan dalam mengawasi jalannya perusahaan. Lalu untuk rumusnya itu ada di gambar di atas. Nah, kelanjutannya itu yang keempat itu ada board diversity atau keanekaragaman dewan, merupakan keanekaragaman proporsi wanita dewan terhadap jumlah total dewan direksi. Nah, lalu untuk ukuran perusahaan ini merupakan suatu skala yang dapat diklasifikasikan besar dan kecilnya suatu perusahaan. Lalu yang terakhir leverage. Leverage ini merupakan tingkat ketergantungan perusahaan terhadap kewajiban atau hutang untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan. Rumusnya juga ada di sampingnya. Nah, selanjutnya yaitu adalah metode analisis data, di mana setelah mendapatkan data sekunder, yaitu mengelola data tersebut menggunakan software eView 10. Tujuannya ini adalah untuk menguji apakah hipotesis yang diasumsikan itu benar. Pada penelitian ini, metode analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi panel. Hal yang perlu dilakukan pertama adalah melakukan analisa deskriptif statistik menggunakan SPSS. Setelah itu, melakukan uji Chow dan uji Hausman dengan tujuan memilih model terbaik dengan eView 10. Selanjutnya melakukan uji F, uji T, dan uji adjusted R-square. Nah, selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Dimana yang pertama ini adalah tabel dari jumlah sampel yang digunakan. Nah, untuk uji yang pertama yaitu uji statistik deskriptif, dimana seperti tabel di bawah ini terdapat 241 data, lalu terdapat minimum, maksimum, mean, dan standard deviation. Bisa dilihat di gambar di atas. Dan selanjutnya itu melakukan uji Chow, di mana uji Chow ini adalah pemilihan model antara model PLS dan uji model FEM. Jadi untuk uji Chow ini hasilnya akan menentukan kita memilih PLS atau FEM. Jadi di sini nilai probability-nya dari ketiga pengukuran itu sama-sama di bawah 0,05, yang mana itu hasilnya akan memilih model FEM. Nah, selanjutnya yaitu uji Hausman, di mana uji Hausman ini untuk memilih antara model FEM dan model REM, di mana yang telah dilakukan uji sebelumnya. Nah, untuk uji Hausman di sini 3 dari 3 pengukuran itu sama-sama memiliki nilai probability di bawah 0,05, di mana itu tandanya model yang dipilih adalah model FEM. Nah, selanjutnya yaitu menentukan uji F. Untuk uji F di sini dari ketiga pengukuran ROA, ROE, dan IPS itu sama-sama mempunyai nilai signifikan di bawah 0,05, artinya itu adalah signifikan seperti gambar yang ada di atas. Lalu dilanjutkan untuk mencari uji T. Uji T untuk pengukuran ROA di sini hanya satu yang terbukti, yaitu independensi dewan direksi memiliki signifikan positif. Nah, untuk pengukuran ROE, uji T yang dihasilkan itu semuanya memiliki kesimpulan tidak signifikan dan signifikan negatif, di mana ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan. Nah, sama juga dengan pengukuran yang ketiga yaitu IPS, semuanya memiliki hipotesis tidak terbukti karena kesimpulannya memiliki hasil semua variabel itu tidak signifikan. Nah, lalu selanjutnya untuk uji yang terakhir yaitu uji goodness of fit model. Nah, selanjutnya untuk kesimpulan, adanya penelitian ini itu bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh dari peran dewan dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap kinerja suatu perusahaan. Nah, selanjutnya itu ada keterbatasan. Di sini ada 3. Yang pertama, jumlah data sampel yang digunakan itu hanya menggunakan 51 sampel perusahaan saja dari tahun 2017 hingga 2021, karena masih belum banyak perusahaan di BEI yang menerbitkan laporan keberlanjutan. Yang kedua, periode penelitian ini juga terbatas, yaitu hanya 5 tahun, hanya menggunakan 4 variabel independen saja. Lalu untuk yang terakhir itu rekomendasi. Berdasarkan hasil sebelumnya itu ada beberapa rekomendasi. Baik, sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.